Ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Adabus Sulukil Murid sampai akhir pembacaan yang beliau nyatakan wa'lam anna sam'a wal basara. Nu'id ya? Ulang lagi. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa'lam, dan ketahuilah. Ya. Nih ada kisah juga tentang i'lam. Artinya ketahuilah. Biasanya dalam roha itu si murid baca sama guru. Bukan guru yang menerangkan. Murid baca sama guru. Ketika dapat bacaan wa'lam, ya, seakan-akan ketika dia baca wa'lam, ketahuilah, kayak mau ngajarin ke gurunya. Tahwilin, kayak ketahuilah, biar tahu guru begitu. Sampai mereka itu mengubah ibarah supaya jangan merasa ada sesuatu yang gimana sama gurunya, dijadikan majhul dalam film mudhari, ya, pada sirah lil amr, fal yu'lam. Itu baca fal yu, arti beda kan? I'lam, ketahuilah. Kalau fal yu'lam, maka diketahuilah, atau maka diketahui, maka diketahui. Anna sam'a wal basara babani maftuhani ilal qalbi. Oh, ini sangat penting ini. Bahwasanya pendengaran dan penglihatan, dua pintu yang terbuka menuju hati. Jadi menuju hati ini melalui dua pintu, mata dan pendengaran. Oke, disinilah agama memerintahkan kita untuk menjaga ini dua pintu, biar dengar yang baik dari ayat Qur'aniyah, al-ahaditsin nabawiyah, al-hikam ulama, dengerin ini sampai dia meresap ke hati, udah jadi anggota tubuh semuanya nikmat untuk menjalankan taat. Ini juga mata memandang sesuatu yang memang di situ diperintahkan, dijauhkan dari apa yang diharamkan. Karena imbasnya apa? Ini imbasnya ke hati. Jadi nggak ada baca Quran kita, jadi nggak ada zikir, bacaan jadi kita nggak benar, pikiran jadi kita gelisah. Ini sebab mata dan teli. Lihat Imamul Haddad katakan, babani maftuhani ilal qalbi yasiru ilaihi kullu ma yadkhul minhuma. Menjadi kepada hati itu kullu ma, setiap apa-apa, yadkhulu minhuma, masuk dari keduanya. Mata kita, telinga kita, sesuatu apapun yang masuk menuju hati dari dua ini, itulah hasilnya. Wa kam min syai'in yasma'uhul insanu, dan berapa banyak dari sesuatu yang mendengarkannya manusia, aw yarahu, atau yang dia melihatnya, mimma la yanbaghi, dari sesuatu yang tidak layak, yasilu minhu atharun ilal qalbi, sampai darinya pengaruh menuju hati. Lalu apa? Ta'suru izalatuhu anhu, sulit menghilangkannya dari sesuatu tersebut. Sulit hati menghilangkannya dari sesuatu tersebut. Itulah sebab maka kita diperintahkan jaga mata, jaga telinga. Itu sebabnya. Kok dibiasakan mata kita umbar, kita umbarin mata kita dengan gampang. Telinga kita dengerin bicara apapun, yang jorok bicara tentang apapun, masuk telinga. Mata kita melihat apapun yang diharamkan, film porno, naudzubillah, apapun. Ini kalau sudah biasa begitu, maka sulit untuk menghilangkannya. Kebiasaan seperti itu bakal sulit dan susah untuk menghilangkan di kemudian hari. Itulah.
Ya, maka kita menjaga telinga, menjaga mata. Tak suruh izalatu anhu. Fa innal qalba sari'ut ta'thur. Maka sungguh hati itu cepat memberikan pengaruh atau mendapatkan pengaruh. Ya. Mendapatkan, menerima pengaruh bikulli ma yaridu alaih, dengan setiap apa-apa yang yarid datang atasnya. Wa idza ta'athara bi syai'in, maka jika dia merasa terpengaruh, ya, menjadi terpengaruh, merasa terpengaruh bi syai'in dengan sesuatu, ya'suru mahuhu anhu, sulit menghilangkannya darinya. Makanya kalau anak yang dibiasakan dia itu, biasa dia ngafal Quran, biasa dia ngapal hadis, biasa dia qiyamul lail, biasa dia seperti itu, udah terbiasa terus. Ya. Sampai ada pepatah menyatakan bagi mereka yang menghabiskan waktunya untuk belajar, murojaah, muzakarah, taghidul masail, sampai pepatah mengatakan syabun la sabwata alaih, anak muda yang tidak mengalami masa kekanak-kanakan. Ya, nggak tahu tuh main main petasan, nggak tahu main gundu gimana, ya, nggak tahu bocorin genteng gimana, main layang. Kata yang ada Al-Quran, yang ada hadis, masya Allah. Kenapa? Lingkungan mempengaruhi. Ya Abdullah, Abdullah di luar aja nggak kayak begini. Fatihahnya nggak lancar. Mainnya main pagi siang begitu doang terus. Pengaruh. Nonton terus, sudah nonton. Tapi kalau di sini dibiasakan, paginya bangun, lalu dia ada zikir, ada wirid, ada murojaah. Dari masa kecil sudah membuat watak jiwanya seperti itu, nanti terus akan besar dengan hal itu. Ya, yaishul mar'u ala yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Itu dia. Mati seorang dilihat dari kebiasaan hidupnya dia. Jadi sangat penting dalam kehidupan. Al-bi'ah tu'athir. Tuh, al-bi'ah tu'athir. Lingkungan ini mempengaruhi. Kalau emang biasa deketnya sama tukang, ya bakal jadi tukang. Terus sekarang udah bisa bikin gudang. Ya kan? Deket sama tukang bisa jadi tuh. Itu iya. Duduk sama guru, deket sama ulama, bakal bisa seperti itu semua. Falyakunil muridu harisan ala hifdhi sam'ihi wa basarihi, maka hendaklah menjadi seorang murid betul-betul serakah, betul-betul tamak, perhatikan, haris atas menjaga pendengarannya dan penglihatannya. Mujtahidan, rajin, sungguh-sungguh, fi kaffi, di dalam menahan, kaf, dalam menahan jami'i jawarihi, seluruh anggota tubuhnya, anil athami wal fudul, dari dosa dan dhayaul waqt, sia-sia. Ya, sampai diceritakan Al-Imam Al-Habib Husain, Al-Habib Tahir bin Husain wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, saudara. Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, Habib Abdullah bin Husain bin Habib Tahir sama Habib Abdullah ini semua, ini adik kakak. Tuh, saking menjaga waktu mereka itu, kalau salah satunya masuk ke kamar mandi, yang satu lagi di luar. Ngapain? Ngebacain. Yang satu masuk ke WC, godok hajat. Terus saudaranya di luar depan pintu. Ngapain? Angkat suara, ngebaca kitab supaya didengar, supaya nggak sia-sia di WC. Kita paling demen di WC lama-lama, digedor-gedor masih aja. Paling demen tuh, lihat tuh, mereka begitu, supaya nggak lama-lama di WC, supaya ada manfaat pula. Di WC-nya aja begitu, gimana di luarnya? Nah, ya. Wa dhurratuha ta'alu ala alfi dhurrati. Lihat. Apa? Wa dhurratuha
ta'lu ala alfi durrati. Semenit itu bisa menandingkan 1000 intan. Wa man ashghal ayyam bil khair asmarat. Siapa orang menyibukkan kebaikan, maka dia pun akan mengambil hasilnya. Wa man lam yushghilhu ashghalathu bihasrati. Tapi kalau sebaliknya, dia diam-diam aja, nggak dia belajar, nggak dia murojaah, nggak dia mudzakar, nggak zikir, nggak apa, maka ashghalathu bihasrati, maka dia akan menyibukkan kelak dengan kesedihan yang tidak akan ada habisnya. Ya. Wal yahdhar minan nadhar bi ainil istihsan ila zahratid dunya, dan hendaklah berhati-hati dari mandang dengan mata istihsan, menganggap baik, ila zahrah, kepada keindahan keelokan dunia, wa zinatiha, dan penghiasannya, ya, hiasannya. Fa inda zahiraha fitnah. Zahir dalam dunia itu adalah fitnah, cobaan, ujian. Wa batinaha ibrah, dan dalam dunia itu ibrah, pengamatan, mengambil pelajaran. Wal ainu tanzuru ila zahir fitnatiha. Sedangkan mata itu memandang kepada zahir musibahnya. Wal qalbu yanzur ila batin ibratiha. Sedangkan hati itu memandang kepada bagian dalam ibratiha, pengamatannya. Wa kam min muridin nadhara ila syai' min zakharifid dunya. Dan berapa banyak dari seorang murid, seorang penuntut ilmu, yang memandang kepada sesuatu dari zakharif, keelokan-keelokan dunia, zakhrafah, ya, hiasan-hiasan keelokan dunia. Famala biqalbihi la mahabbatiha, maka condong hatinya dengan mencintainya. Wasa'i fi jam'iha, dan berusaha di dalam menghimpunnya. Wa amaratiha, dan memakmurkan dunia tersebut. Akhirnya, udah, tujuan untuk ilmunya buat dunia. Lebih banyak kesibukan dia, ya, lebih banyak kesibukan dunia ketimbang dia membahas kitab, mentahqiq kitab, memecahkan berbagai macam persoalan yang terjadi. Habis udah dunia, bicara dunia. Bahkan khutbah, ceramahnya selalu bicara, jadi nggak ada ilmunya. Fa'in bagilaka ayyuhal murid an taghudda basaraka an jami'il kainat, maka selaiknya untuk kau wahai seorang murid, an taghudda, memejamkan, bahwa kamu memejamkan penglihatanmu dari seluruh apa yang ada ini. Wala tandur ila syai' minha ila ala qasl i'tibar, dan tidaklah engkau pandang kepada sesuatu dari seluruh kainat al-mawjudat yang ada ini, illa, melainkan ala qasdil i'tibar, melainkan tujuan untuk mengambil pelajaran, mengamati apa yang terjadi, ya, masa demi masa, bukan tambah jauh kita dari kubur, melainkan semakin dekat. Wa ma'nahu, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahm.